Ini tentunya membutuhkan vehicle untuk menuju tempat-tempat tertentu. Namun teman-teman, bisa kita perhatikan udah mulai ada drop down yang dilakukan oleh para tim. Boom, kita lihat di sini salah satu tim yang menurut gua hari ini harus lebih maksimal lagi. Mungkin masih bisa mengejar yang lebih tingginya untuk mengambil vehicle. Saat ini mungkin Karamilta sebagai signature drop down mereka. EVOS sudah bergerak juga. Di bagian pertengahan Onyx juga sudah mulai turun. Void pun begitu. Dan ini akan menandakan Erangel terakhir harusnya seru banget sekarang. Iya, karena bisa dilihat Geek dengan The Pillars berada di arah tujuan yang sama, berbayang-bayang di dekat dengan Primoz. Kenapa Geek selalu bertemu dengan tim lain di early game pada hari ini? Iya, betul banget. Tadi sempat ketemu IOG. Bahkan belum 2 menit udah ter-take down keseluruhan permain dari Geek. Sekarang menarik, apakah Primoz yang biasanya memang untuk The Pillars zonanya? Waduh. Wah, Asik. Asik kue ini tulisannya. Super asyik karena gue masih berharap zona ke air supaya menjadikan permainan pada kali ini seru karena benar-benar di sini kental sudah terjatuh dan masih bisa bangkit karena ada Onta di dekat dengan mereka. Waduh. Loh. Ini adalah Boom Esport yang berhasil untuk cut Ion di mana Hijrah knockdown di sini langsung digebukin sama Ikyar. Wah. Oh, berarti kayak ditabrak dilindas ya? Betul banget. Habis ditabrak, ditonjok dan ya itu dia. Tadi 1 poin untuk Boom Esports. Tapi ini angin yang tidak baik sih untuk Ion karena mengingat Ion lagi kejar-kejaran sama PTR kan? Betul, masih ada 2 game termasuk dengan game kali ini udah kehilangan 1 player di awal. Manpowernya udah berkurang nih, Jel. Manpowernya udah hilang, man. Iya, man. Yo, manpower udah berkurang, man. Dan Bocin Kinara akhirnya bisa mengepakkan sayapnya secara lega. Tidak ada buaya yang membayang-bayangi saat ini. Lihat betapa nikmatnya loot yang mereka bisa lakukan. Tidak ada gangguan, tidak ada ketakutan di benak mereka. Karena mereka bisa bermain lepas saat ini di Pochinki. Ya, seharusnya bermain bisa dengan lepas. Tapi ternyata di sisi lain ada Geek yang bermain tidak lepas. Karena salah satu playernya Mort pada kali ini udah ter-take down. Sedikit lagi bakal di-end. Tapi untung angle shootnya tertutup bahkan pada kali ini. Ini bakal sulit banget sih. Dimana kita lihat dari The Pillars mereka juga butuh poin. Mereka terkenal dengan bermain yang agresif. The Pillars, Geek dua-duanya terkenal dengan agresivitas yang tinggi. Iya betul banget, dan berbicara The Pillars, teman-teman bisa perhatikan di top 10 sekarang masih mengejar ini live standing untuk global leaderboard. The Pillars kita lihat. Untuk ke peringkat 11, 10, 9, 8, 7, sampai 6 semuanya bermain hari ini. Dan The Pillars menurut gue mempunyai kesempatan yang cukup besar untuk terus menuju ke arah atas setidaknya sampai peringkat 9 atau 8. Karena mereka pun bahkan pernah memperlihatkan sebuah gameplay yang outstanding ya. 22 kill, rekor mereka di PMPL season kedua kali ini. Betul sekali. Melihat pergerakan The Pillars pada kali ini yang sudah mendapatkan DBS bahkan. Waduh, udah langsung regrouping. 3 orang dengan mobil Dacia mendapatkan informasi pastinya bahwa salah satu player dari Geek sudah tersungkur lemas dan kayaknya bakal dibiarin sama 3 teman lainnya. Iya, beneran. Iya, ditinggal begitu saja dari Geek Mort itu sendiri. Dan akhirnya Primoz akan menjadi kembali lagi milik The Pillars. Kemudian juga diberikan zona saat ini oleh Erangel. Mereka akan cukup fight di sini, melakukan loot yang bisa cukup lama. Karena biasanya masalah utama tim-tim yang drop down di Iya benar, Primoz adalah vehicle yang kurang dan zona yang biasanya membanting agak jauh. Betul sekali, tapi di sini mereka mendapatkan keuntungan bahwa zonanya mengarah ke mereka juga. Jadi seenggaknya mereka bisa buying time untuk scrapping lebih lama lagi. Cuman yang sangat disayangkan adalah mereka sudah kehilangan 1 playernya dari Geek Farm. Iya betul banget, dan ini dia Aerowolf. Betapa indahnya Sosnovka Military Base saat ini. Dilihat dari bagian atas banyak sekali terrain baru, banyak banget mortar di sana, lebih menggambarkan military base. Dan ini dia Rozok di mana Void sudah mendapatkan view ke arah tim IOG. Olis udah sekarat banget dan berhasil Depths 2K knockdown ke arah 1 player dari IOG. Ya betul sekali, berhasil didapatkan dan tersungkur lemas di depan sana. Tapi dari Void mereka walaupun memang dari segi slot untuk ke 16 besar agak tipis, bahkan hampir tidak mungkin, ada iya ya. betul banget. Tapi mereka masih pengen pecahin telur winner chicken dinner. Bisa terlihat dari pergerakan mereka yang tadi cukup agresif menumbangkan 1 player dan bahkan langsung melakukan regroup pada kali ini. Iya betul banget. Void 2K adalah menurut gue salah satu cerminan tim community yang berhasil step in
step up dulu tentunya, kemudian step in di PMPL saat ini. Jadi menurut gue ini adalah sebuah harapan, sebuah gambaran bahwa saya teman-teman semua yang mau maju bisa banget kayak Void 2K saat ini. Dan ini dia sebuah movement yang sangat agresif dari Dance 2K dan lain-lain. Ada sebuah bar sistem yang coba dibangun, hampir saya mendapatkan knockdown karena Rancid dalam sini. Ada sebuah nade yang di-cook, akan coba dilemparkan, sementara lagi Rancid hati-hati, boom! Masih bisa naik ke atas, what a play dari seorang Rancid. Movement, predict yang sangat baik langsung ke lantai 2. Ya betul sekali, langsung saja melakukan TPP di atas, berusaha untuk berjaga-jaga posisi bagian tangganya, bertahan di balik tembok, namun sudah dihujani oleh bom dan granat dari sisi kiri dan kanan. Bahkan pada kali ini aimbot membuat Rancid merasa tertekan di balik tembok. Akan di screening, nampaknya bakal langsung naik. Aimbot enggak, masih nunggu timing yang tepat, masuk ke dalam tapi nggak sadar posisinya ada di belakang tembok. Bahkan pada kali ini Rancid pun tumbang karena ada body system yang sangat baik dari Void. Wow, Void 2K kembali lagi. Ini adalah permainan Void 2K yang kita lihat di minggu-minggu awal. Begitu agresif, begitu on point dari body sistemnya. Mendapatkan kill pertama dari IOG. Olis berhasil di revive, tapi harusnya utility dia, terutama equipment dia, baik itu vest maupun helmet, harusnya udah mulai merah saat ini. Yes, betul sekali. Kunyit sudah melakukan pendekatan dini, tapi darahnya udah tipis juga. Bahkan pada kali ini dari Hulk melihat ada Kunyit di balik tembok, dengan kali tiganya di spray, memberikan tekanan terhadap Kunyit supaya Kunyit tidak merasa aman pada kali ini, sementara smoke masih menghiasi tubuh dari Kunyit. Iya, betul banget. Inilah peperangan luar biasa tentunya yang masih stalemate cukup panjang antara kedua tim ini. Aston udah melakukan sebuah flank yang cukup berani. Hati-hati juga bagi Void, tentunya bisa ter-take down dari bagian belakang. Dari Hulk masih melakukan pengamatan, masih observing. Begitu dari dua player Devs 2K maupun aimbot. Nate dilemparkan Kunyit. On point, knockdown kedua dari IOG. Satu sudah dikonfirm jadi kill, misalkan dua player terakhir sejauh ini. Yes, betul sekali. Olis dengan Aston juga mereka melakukan split. Ada yang di depan, ada yang di belakang. Dan Kunyit sangat terbuka sekali, bakal langsung di end begitu saja oleh Void Devs 2K. Aston dan Olis. Oke, mereka melakukan split, membagi dua. Tapi ini bahaya. Kalau misalnya salah satu ke takedown, itu udah gak punya chance sama sekali buat melakukan revive pastinya. Iya, betul sekali. Dan berbicara Aston dari bagian belakang, masih melakukan scouting, observing ke arah bagian depan, tidak menemukan spot sama sekali dari Void. Karena Void ternyata sudah melakukan agresivitas ke dalam kota-kota Rozok. Menjadi berdarahkah sebentar lagi karena Olis tertinggal sendirian, tidak adanya backup sama sekali. Lihat, 3 orang langsung merangsek ke arah pertahanan Olis. Hampir knockdown untuk Hulk 2K, tapi sudah diberikan sebuah informasi bahwa Olis berada di bagian high ground di sini, berada di bagian lantai 2 sini. Oke, ini adalah gunang yang cukup sulit untuk ditembus, tapi ternyata Olis keluar dari bagian pertahanannya. Why? Kenapa? Karena because Olis tidak sabar dan ternyata harus tereliminasi. Iya, betul banget. Dan ternyata Aston tidak tega, temennya dipulangkan begitu saja. Dia mau ikut langsung dalam fight, satu orang knockdown, tapi tidak bisa langsung melakukan sebuah confirm kill karena dari Void, tapi bisa mendapatkan dua. Misalkan dua player lagi. Lihat sebuah permainan yang luar biasa dari Aston. Dia bisa melakukan sebuah pick, melakukan sebuah shoulder pick terlebih dahulu dan mendapatkan dua player. Hampir saja Aston juga sudah mulai terspot. Lihat permainan sangat cepat, sangat berani, sangat terukur, tapi ternyata detik demi detik dikurangi. Void pun berhasil untuk melakukan repositioning, bahkan masih bisa untuk melakukan revive ke arah satu orang. Wow, Aston, what a play dari Anda. Yep. Sebuah smoke dilemparkan ke arah depan. Sepertinya Void juga sudah mulai melakukan sebuah setup, masih bisa melakukan sebuah healing prompt, dan harusnya masih bisa untuk di-revive, dan juga Devs 2K saat ini untuk di-revive. Betul sekali, reset kembali dilakukan oleh Void, mengembalikan nyawa dari teman-temannya. Tapi ternyata Aston gak sabaran, langsung saja keluar membuka dirinya. IOG harus dipulangkan oleh Void. What a play dari Void, dan what a zone saat ini di zona berikutnya. Ini benar-benar zona yang menyulitkan ke arah bagian kiri bawah. Dan kalau teman-teman perhatikan Bigetron Red Alliance, sebagaimana janjinya, sepertinya masih mencoba untuk menjegal pergerakan dari tim-tim yang ingin melakukan sebuah gerakan dari jembatan bagian kanan. Iya, kayaknya Bigetron bakal melakukan pembegalan juga kalau bisa dilihat dari minimap. Tapi sementara di sini kita lihat, banyak sekali mobil-mobil lagi berhamburan di lapangan luas ya. Kayaknya memang ini San Mori hari Minggu, jadi pas banget gitu. Iya. Bukan San Mori deh, kalau mobil apa ya? Kalau boleh, San Mori Boleh kan juga? intinya kan Sunday morning. Oke, berarti boleh ya? Boleh dong. Tetap San Mori berarti. Berhamburan, tapi ternyata di sisi lain Microboy sudah mulai men-spot permainan dari Ion. Auro memutar balik, tapi tidak cukup cepat jeepnya. Langsung saja membanting setirnya ke arah belakang. Tapi kenapa Microboy pegang panci?
Oh, mau siap-siap panci lagi ya? Iya mungkin kali ya, tapi sepertinya ini dia janji yang ditepati dari sang Red Aliens menjegal pergerakan dari Ion Esport. Bahkan Liquid tertunduk lesu, nade-nya hampir saja on point walaupun tidak, dan misalkan 2 player terakhir dari Ion dikejar sama Red Aliens. Ya betul, langsung saja dijadikan Sandra pada kali ini. Tapi ternyata Auro berhasil mengembangkan peluru panas kepada Zuxi. Dua-duanya saling terkenok di depan sana, tapi Auro langsung di-secure kill point-nya. Luxi nggak langsung nge-end nyawa dari... Tadi siapa sih? Ion, ada 1 player, tapi ternyata di sini kita lihat Red Face pun terpisah cukup jauh. Mereka akan bermain di luar zona, bermain-main Red Face seorang diri. Wah ini sih udah malapetaka banget buat Ion. Betul banget, ini adalah sebuah malapetaka. Ion udah dijegal, nggak bisa melakukan rotasi. Bahkan Zuxi di sini masih bisa untuk di backup oleh saudara kembarnya, yaitu Luxi masih bisa dipegang untuk di revive, dan Ion menyisakan 1 player terakhir yaitu Red Face N yang saat ini langsung terkepung dari kepungan 4 direksi dan 4 arah mata angin dari alien. Waduh. Kelihatan dasianya ditembakin dari Microboy. Spray terus menerus, Red Face tertekan, tapi dia masih berusaha untuk menyembunyikan mobilnya di belakang kontainer pada kali ini. Dia pasti nungguin sampai posisi semua aman, tapi enggak. Dia melihat Ryzen di spray terus menerus melakukan pengusiran, dan ternyata Bigetron enggak lagi mau gangguin Ion. Mereka langsung cabut ke posisi aman, sementara dari Red Face berusaha untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa Bigetron benar-benar pergi. Wah, ini benar-benar sebuah press yang sangat berat ya untuk Ion. Kehilangan hijrah di awal, kemudian Liquid, kemudian Auro, Red Face N tinggal sendirian, bahkan masih jauh di luar zona. Sebuah janji yang ditepati, dan ini menjadi sebuah berita buruk bagi Ion saat ini. Ya betul, gap akan menjadi semakin jauh kalau Ion nggak berhasil survive sampai ke top 5. Tapi sementara kita lihat dari 69 mereka sudah mulai menjaga juga di suatu perumahan. Ini 69 masih berada di bawah ya, poinnya juga masih sangat jauh. Oke, kita nggak tahu, kita masih nungguin juga di sisi lain. Dranix Ucup sudah kembali ke lobby karena bertemu dengan victim, bahkan terjadi trade knock dilihat dari killing feeds-nya. Iya, betul banget, dan itu kita lihat Misery juga sudah knockdown, dan Cryzen justru meledak saat dia berusaha untuk meledakkan vehicle-nya sebagai forting. Sangat disayangkan, Dranix menyisakan 2 player saat ini, Mozart dan juga 1 player lain itu Chess. Dan kita lihat zona mulai mengecil kembali, bagian laut sudah mulai hilang, dan kembali lagi Primors dan area sekitar Quarry menjadi tempat atau 2 kota terakhir yang saat ini masih didiami oleh zona. Betul sekali, The Pillars nggak bergerak kemanapun. Stay inside the city aja. Betul. Dan sementara kita lihat dari victim berhasil melakukan revive terhadap Misery pada kali ini, dan Jacket masih terus memberikan pressure terhadap Dranix yang tersisa 2 orang saja. Tadi ada siapa tadi? Alter Ego juga udah tempatnya di tempat yang nyaman juga, tapi sementara kita lihat dari boom mendapatkan vision atas 1 tim yang sedang rotasi 69, tapi ternyata Via berhasil mengembalikan peluru panas kepada Swavel. Iya, sebuah pada sistem yang sangat baik dari tim 69 Esport tadi, yang notabene ya ditembaki duluan oleh Boom Esport. Justru refrag terjadi, dan tempat lain Boom sudah membuka posisinya kepada The Pillars dari bagian lower ground. Udah ada shoot yang diberikan oleh tim tersebut. Ya betul. Dan sementara kita lihat juga dari EVOS ternyata berhasil untuk masuk ke dalam area circle. Dan di sisi lain, ternyata perang panas masih belum selesai antara Dranix dengan victim, masih berlanjut di rumah ini. Bakal melakukan spray dari Mozart menumbangkan 1 player dengan Uzinya sangat panas sekali. Masih nggak puas, berusaha untuk reload naik ke atas, dan pada kali ini victim Fajar sudah mulai masuk ke dalam rumah. Chess melakukan backup dari jauh, spray terus menerus ke dalam, tapi ternyata Mozart pun tumbang. Agak kesulitan pada kali ini Chess, orang diri last man standing. Akankah dia berhasil untuk membersihkan victim yang berada di dalam rumah? Chess dengan granatnya bakal dimasak matang-matang, dilemparkan ke dalam rumah. Wow, dapat kembali lagi Cisun, menyisakan 1 terakhir lagi dari Fajar, baru di revive kata dia. Udah knockdown lagi, dan ini dia 1v1 saat ini, tapi justru Fajar yang berhasil. Defensif yang sangat baik dari victim, meratakan Dranix di tempat tersebut. Wow, Dranix pulang dengan sangat cepat. Berarti ini Dranix juga masih berada di posisi hashtag 16. Kita nggak tahu ya perubahan poinnya gimana, karena tadi 69 masih survive. Iya, 69 masih survive, Nara masih survive. Oke. Jadi seenggaknya mereka masih punya harapan ya. Masih punya harapan karena gap dari Dranix jadi nggak terlalu jauh. Tapi ternyata pada kali ini Luxi terjatuh, tersungkur di belakang pohon. Ada Microboy yang tadi mau nge-revive, beli dompet. Mau beli beras tapi dompetnya ketinggalan, nggak jadi, ngeras mundur lagi. Zero Two bakal mengejar pergerakan dari BTR. Microboy langsung mundur, dur.
Wah, Microboy ternyata mundur untuk memutar doang dan langsung bisa ke arah Zuxi lagi harusnya. Tapi udah mulai terspot kembali lagi karena Nara juga menyisakan 2 player di belakang. Joyce mendapatkan Microboy, menyisakan 1 player terakhir tadi dari Bigetron yang terpantau sejauh ini. Oke, kehilangan kembali player satu persatu. Pada kali ini juga kita lihat menyisakan Ryzen seorang diri, harusnya di dalam rumah masih ngepron saja. Sementara di sisi lain ada yang juga melakukan rotasi. Red Face nampaknya berdekatan dengan Siren. Nara sudah mengelilingi rumah dekat dengan BTR, Bigetron, Ryzen. Tapi kayak Nara masih belum tahu deh. Iya, Nara sebenarnya belum mengetahui di mana Ryzen berada karena Ryzen masih dengan prone gamenya di sana, tidak melakukan apa-apa. Justru Nara mengundang petaka baru, ada Siren dan Ion Esport. Waduh. Tereliminasi di peringkat ke-14. Oke, permainan yang sangat mengejutkan di Wrangle, sangat kompleks dan sangat berliku-liku ya. Kalau kita bisa lihat dari sini fight-nya, Oh, aimbot Badru. sana sini. Wah. Oke. Ada sebuah shot diberikan oleh aimbot sepertinya dan Voin sudah mendapatkan killing spree. Lihat ini dia permainan Voin yang cukup barbar ya saat ini. Udah mulai maju ke arah depan. Tyron akan melawan pemain dari Alter Ego itu Smith yang ada di depan sana. Uzi sudah dikeluarkan, jump shot dikeluarkan. Dari sistem yang sangat baik, misalkan 2 player terakhir ada Alter Ego. Knockdown lagi, misalkan Dr. Badru. Terakhir bisakah jarum suntiknya mengamankan dari Voin? Ternyata tidak. Dan ini dia Voin kembali lagi ke performa terbaiknya. Sudah 2 tim diratakan sejauh ini. Wow, gila keren banget permainan dari Voin, sangat galak dan sangat lepas terlihat banget di sini. Voin sangat menikmati permainannya di Wrangle, dia nggak peduli dengan apapun yang terjadi di depannya. Yang penting gua memberikan yang terbaik pada game kali ini. Oke, apakah nanti Voin bisa memecahkan telur winner-winner chicken dinnernya mengingat dengan tempo permainan mereka yang sudah penuh percaya diri juga. Tapi sementara kita bergeser sedikit, di sini ada 69 dengan The Pillars. 69 posisinya juga sudah mulai terkunci oleh The Pillars yang masih bisa berlari-larian di luar area. Iya, betul banget. 69 benar-benar sudah terlockdown saat ini. Smoke sudah dikeluarkan, The Pillars sudah mulai menjaga pergerakan berikutnya dari 69. Boneng sebenarnya udah mulai menuju ke arah bagian backline, tapi kembali lagi The Pillars pelan tapi pasti mencoba mendekat kental akan menjadi ancaman yang berbahaya untuk tim 69. Betul sekali, merangkak pelan-pelan, tapi pasti kelihatan tadi bokong salah satu player dari 69. Hans langsung saja tertumbang begitu saja dan bakal langsung diras oleh rame-rame. Dari sini kita lihat Bangkus akan memutarin sedikit. Trixie terkunci di dalam, bakal melakukan spray ke arah depan. Trixie pun dengan proning shot yang gak berhasil. Bahkan 69 langsung saja pulang, dimusnahkan oleh The Pillars. Ini yang kita bahas tadi ya. The Pillars pernah mencetakkan 22 kill, menandakan, memberikan marking kalau mereka tim yang kuat juga. Dan saat ini 69 Esport dipulangkan ke lobby. Di tempat lain Point 2K masih dengan mentalitas, masih dengan tempo yang sangat barbar. Dapat lagi knockdown dari arah victim. Menyisakan player-player lainnya. Jacket bahkan langsung dikonfirm jadi kill. 9 gel udah didapatkan oleh Point 2K. Gila, ini benar-benar permainan lepas yang sangat keren banget. Kita bisa lihat di sini dari Nara Milea pun berusaha untuk melakukan spray ke depan sana. Masih ada Morpheus, hampir saja meledak mobilnya, tapi bakal dilanjutin. Ledakan mobilnya menumbangkan Morpheus di belakang. Milea langsung saja menyembunyikan dirinya, tapi ternyata Voxy mulai tertembak juga dari sisi lain. Ada Nara Joyce yang melakukan body system dengan sangat baik. EXG terkunci di dalam rumah, gak bisa kemana-mana. One sentence, what happened? Wow. Karena tiba-tiba Nara, tiba-tiba Voin, tiba-tiba tim-tim yang sekarang berada di bawah benar-benar ganas Jel. Ini Nara mencari lagi mangsa berikutnya, mereka mencari di manakah EVOS berada. Maybe masih mencari-cari dengan Uzinya, mencari satu orang terakhir dari EVOS yang masih berdiam di dalam perumahan ini. Ada EXC yang belum escape, udah mulai keluar, terdengar oleh Maybe, ada shot dari belakang, sekarat banget, Maybe datang, ini dia. Tapi ternyata EXC masih bisa untuk menahan, body system coba dilakukan dan berhasil. Nara meratakan EVOS di peringkat ke-9. Wah gila, ini keren banget. Semua player, semua tim yang masih berada di placement bawah mendadak menggila dan mengamuk di game kali ini. Dan ini benar-benar permainan yang sangat menarik karena kita bisa lihat pergerakan dari The Pillars. The Pillars mau menjadi orang ketiga, dia sudah mendekatkan diri mereka ke arah Nara. Betul banget, Nara sepertinya juga sudah mulai menyadari ada sebuah need yang udah mulai di-cook The Pillars. Hati-hati, ini akan menjadi sebuah ujian berat bagi Nara karena mereka masih setting up, masih reset terlebih dahulu. Net tadi akan mencoba memberikan sebuah waktu, bahkan satu player dari The Pillars udah knockdown. Yes, betul sekali. Bobo agak sedikit mundur karena tadi terkena lemparan granat dari Nara dan ternyata ada third party again.
Geek Fam. Betul banget, Geek Fam datang tadi di tengah-tengah peperangan yang masih berlaku. Saat ini smoke sudah mulai dibangun. Di bagian selatan masih ada Nara dan juga ada Pillars. Cuman pembatasnya adalah natural, obstacle berupa slope di bagian sana. Dan kita lihat di bagian zona, Geek Fam udah kontrol area di bagian sentral cukup bagus. Tapi kembali lagi, tempo Ranger kali ini benar-benar beda. Wah, benar-benar banget parah. Dan di sini kita lihat dari Joy sudah mulai maju ke depan sana, tapi The Pillars langsung saja meninggalkan Nara yang sedang berdarah-darah di belakang. Mereka ternyata melakukan repositioning. Sedikit repositioning karena tahu ada pihak lain di seberang sana yang mengganggu pergerakan The Pillars. Mereka nggak mau ngambil resiko yang lebih. Tapi ternyata di luar circle masih terjadi fight victim dengan Boom. Bahkan ada Void yang bakal ngelewatin mereka semua. Void harus cuek. Void harus gak terpancing sama mereka supaya bisa mendapatkan circle. Ya, dan Void sepertinya sudah membaca gerakan tersebut. Karena kalau kita perhatikan, dua play dari Void udah masuk ke dalam. Lihat permainan yang sangat rapi. Ini adalah Void dengan best performance, peak performance mereka. Aimbot udah sekarat banget. Masih bisakah? Masih bisakah? Masih bisa ternyata untuk masuk ke dalam zona. Bahkan Ikiar sekarang udah sekarat banget. What happened? Ini Void benar-benar bermain sangat rapi. Misalkan Devsuke di bagian belakang dengan vehicle yang udah cukup berasap dan akan coba untuk gas lagi masuk ke dalam zona. Ya betul, bakal diterobos aja lah oleh Devsuke dengan sangat percaya diri sekali, bakal mengambil area shake di bawah, melakukan regroup dengan Tyrant. Dan bahkan pada kali ini dari Embot sudah mulai melakukan setup, juga mendapatkan informasi pastinya di depan sana ada The Pillars. Wah, ini nih para tim yang sedang bermain dengan sangat agresif, haus akan kill point, haus akan darah. Begitu mencium ada suara tembakan langsung aja didekatkan, tapi ternyata granat dari Boboho nggak cukup untuk menumbangkan seorang Embot di depan sana. Betul banget, masih ada sebuah prefire coba dibangun oleh Boboho ke arah bagian bawah sana mencari pergerakan dari tim Void. Ada sebuah nade dekat sekali tapi ternyata belum mampu untuk mendapatkan knockdown karena The Pillars. Dari tim The Pillars juga sebentar lagi akan mulai di push oleh zona. Sakit sekali. Dan Void seperti menyadari akan hal itu tapi belum ada shot yang diberikan karena masih ada smoke yang membatasi antara The Pillars dan juga Void 2K. Ya betul sekali, The Pillars, Nara dan Void berada di satu titik, satu pintu masuk yang bersamaan. Ini tiga tim yang sedang agresif-agresifnya. Bahkan satu player dari The Pillars berhasil didapatkan oleh Joyce pada kali ini. Dua player dari Nara masih pengen kill lagi, pengen lebih lagi melakukan spray ke arah depan dengan kali tiga memberikan pressure terhadap The Pillars. Tapi nggak berhasil, belum ada darah yang sedikit pun muncrat dari arah The Pillars. Tapi ternyata kita lihat dari sini, Milea berusaha untuk masuk ke dari sisi lain. Mereka tahu circle-nya nggak di mereka, mereka harus melakukan setup. Aimbot langsung dengan cepat melakukan pergerakan untuk masuk. Kembali lagi Aimbot akan mulai masuk ke arah sana. Udah mulai masuk dengan baginya, kembali lagi mendapatkan sebuah natural obstacle dan masih bisa menjaga di sana. The Pillars di lain sisi justru knockdown kembali lagi dengan pergerakan oleh tim lainnya. Dan itu dia, line up dari Void udah dibangun, hook to K tertinggal dan Nara agresif banget. The Pillars didapatkan kembali lagi, misalkan satu player terakhir itu Boboho di sana, knockdown kembali lagi, bahkan knockout dipulangkan ke lobby di peringkat ke-7. What a play dari Nara. Nara langsung memulangkan The Pillars begitu saja dengan satu jalan lurus. Dan bahkan pada kali ini kita lihat dari Void sudah mulai merapat ke arah circle. Circle sudah dikuasai oleh Geek Fam. Melihat posisi mereka bagian paling teratas, tapi sementara kita lihat hati-hati ada Siren di belakang mereka bisa menusuk diam-diam. Betul banget, selain Siren ini juga ada Boom yang ada di bagian sini. Dan Boom udah mulai masuk ke dalam atas tempat tersebut. Nara kembali lagi knockdown, misalkan satu player dan langsung di finish juga di peringkat ke-6. Wow, 9 kill point dan Void 2K sudah mendapatkan title Conqueror. Akankah Void bisa mendapatkan win-win chicken dinnernya? Aimbot berada di belakang Geek Deadmos. Sedikit lagi, oke, langsung saya di belakang spray dan Deadmos tertumbang oleh Aimbot. Inilah dia permainan yang sangat gila ditunjukkan oleh Void. Void bermain dengan sangat lepas, bro. Ini Void 2K finally agak telat tapi bisa menunjukkan kepada kita bahwasanya mereka punya kualitas, mereka punya kapabilitas dan saat ini udah membukukan 11 kill berarti ya untuk Void 2K. Bahkan Boom tadi hampir juga untuk ter-take down, Geek juga sudah cukup kesulitan, gak bisa agresif. Boom pun harus coba mundur perlahan. Ada airdrop di depan Void 2K juga. Wow, airdrop di tengah-tengah mereka semua, di tengah-tengah peperangan ini luar biasa. Let's go teman-teman. Akankah Void memecahkan telurnya pada kali ini? Kita semua berdoa ya, karena pengen banget gitu loh semua tim bisa dapetin winner-winner chicken dinner. Ya betul sekali, dan ternyata airdropnya ada di bagian atas warehouse baru yang ada di quarry. Saat ini masih dijaga dengan Geek Fam. Lihat permainan Void, mereka masih bisa untuk menjaga temponya agresif sedari tadi. Sekarang mereka tahu tidak boleh terlalu agresif. Ada sebuah smoke yang dibangun oleh Boom ke arah depan, mortar menjadi saksi bisu akan kekejaman Erangel kali ini. Bobs pelan tapi pasti maju ke arah depan. Smoke sudah dibangun, Onyx ternyata dengan 4 player yang masih lengkap juga sudah mulai
menuju ke arah bagian high ground. Betul sekali, dua tim yang masih lengkap playernya Onyx dengan Siren, tapi mereka bermain pasif, nggak agresif sedikit pun. Bahkan mereka berusaha untuk melakukan setup yang lebih pelan, lebih rapi. Pada kali ini bisa terlihat, oh my god, sayang sekali Debs harus terjatuh, tertangkap oleh Jazzpace. Mendengar pergerakan dari Void, bakal dimasak granatnya ke depan. Akankah berhasil untuk menghindar? Malah pindah ke bawah, dipantulin ke bawah karena dia mendengar step di arah kiri. Sebuah pengamatan yang sangat baik dari Jazzpace tentunya. Hampir mendapatkan pemain dari Void, tapi lihat Audrey sangat berani mengejar ke bawah dan Tyrant 2K juga terdapat di sana menyisakan last man standing dari Void. Siren juga melakukan sebuah agresif gameplay, misalkan aimbot. Last man standing, akankah bisa memberikan harapan kepada Void? Tapi pertandingan masih berlangsung. Siren kembali lagi melakukan observing ke arah depan. Betul sekali, Siren masih lengkap berempat pada kali ini. Langsung saja melakukan setup menyusul Boom yang tadi berhasil melakukan pergerakan ke dalam. Dan Onyx setup dari bawah. Ini agak sulit sih untuk Onyx naik ke atas. Dia kalau misalkan mau naik ke atas bisa, asalkan nungguin Siren masuk dulu ke dalam. Siren harus ngekuasain gudang dari Geek. Pada kali ini bakal di screening dari sisi belakang. Dua player udah mulai masuk ke dalam gudang. Anthem dengan Ekozu, bahkan ada granat yang bakal dilempar, tapi ternyata Anthem tertangkap oleh Bubu. Pada kali ini Toms terlihat oleh Ekozu, masih belum ditembak, bakal melakukan spray ke arah depan. Jump shot gak berhasil, tapi ternyata ada body system langsung lagi melakukan spray kembali. Last man standing dari Geek Fam di spray dan pulang ke lobby posisi 5 Geek Fam. Ya, Siren ternyata belum selesai cobaan mereka. Boom yang coba mendekat saat ini. Onyx benar-benar menjadi penonton saja, menahan di sana saja. Ekozu terbakar. Panasnya Molotov. Misalkan dua player terakhir dari Siren, tapi ada sebuah refrag yang sangat baik. Ikyar, last man standing dari Boom tidak mau terlalu terburu-buru. Masih merevive terlebih dahulu, tapi lihat zona akan menuju ke bagian Onyx. Baik Siren, Boom maupun Void akan menghadapi musuh kuat mereka di bagian lower ground sana, Onyx Esports. Ya, Onyx yang masih lengkap berempat sudah melakukan setup juga pada kali ini. Permainan sangat pasif, sangat berbeda dari biasanya ditunjukkan oleh Onyx. Landaknya nggak tajam, tapi tetap berusaha untuk mempertahankan placementnya dengan mengamankan winner chicken dinner. Akankah berhasil? Karena Nick sudah mulai terlihat oleh Ikyar. Informasi sudah mulai didapatkan, tapi Ikyar nggak mau terburu-buru. Pelan-pelan saja. Berusaha untuk ngepron lagi. Masih menahan lagi. Iya. Begitupun Bobs. Betul. Begitupun Embot. Betul. Nahan semua. Semua nahan. Itu dia. Nungguin ya. Nungguin ya. Itu dia. Ditunggu oleh Cleon. Sebuah kesempatan yang sangat baik langsung di end menjadi kill berikutnya bagi Onyx Esports. Ya betul sekali, sayang sekali tadi pinggangnya kelihatan dari celah-celah batu. Dan bahkan kali ini Cleon melihat vision atas player-player dari Siren. Nggak mau tergesa-gesa, mundur lagi, nungguin momentum yang tepat sampai mereka turun ke bawah. Tapi dari sini kita lihat dari Ken berusaha untuk melakukan backup dari belakang, melakukan spray terus menerus. Siren agak sedikit tertekan nampaknya. Dan ini kayak fight antara dua tim ya. Bobsnya tuh di tengah jadi juri. Betul banget. Begitupun Aimbot. Iya. Aimbot nih penonton yang nggak masuk stadion, nonton di luar. Oh iya. Nonton dari apa dinding-dindingnya Iya, aja ya. betul banget. Dengar suara dulu dan Onyx di sana ya. Kita lihat Cleon sendirian. Oh, ngacir, mundur dulu karena Siren maju bertiga di sana. Smoke udah dibangun. Luar biasa sekali tentunya. Masih menjaga di bagian tersebut. Dan Nick knockdown pertama ternyata oleh Aimbot, tapi Aimbot ter-take down oleh Ken di bagian lain. Harus mengubur mimpi kembali lagi point untuk Chicken Dinner, tapi fight masih berlangsung. Ada sebuah shot dari Siren ke arah depan. Harus sebuah jump shot, berani sekali. Hampir mendapatkan satu, tapi Audrey justru ter-take down kah? Tidak, ternyata damage yang cukup banyak tapi masih bisa untuk melakukan healing from. Yes, betul sekali. Cleon tertunduk lemas di bagian bawah, sementara Ken dengan Oni akan mengamankan sisi atas. KP masih berusaha untuk revive, tapi ternyata Playzone mulai menekan mereka semua untuk bergerak. Bob sudah bangkit dari tanah, melakukan spray ke arah depan, mendapatkan Ken satu orang, tapi ternyata body system dari belakang langsung menumbangkan Boom. Masih menyisakan dua tim, Siren dengan Onyx pada kali ini. Betul banget Nick, udah sekarat banget. Misalkan satu menit terakhir atau Audrey berhasil mendapatkan sebuah knockdown ke arah tim Onyx. Dan ini dia akan menjadi last man standing, yaitu Ken dan winner Chicken Dinner Siren dengan 7-9 kill. Wow. Wah. Oke. Kuari. Kuari hangat ya. Kuari hangatnya kakak.